Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi setiap kami, dan saat ini kami hendak bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Engkau yang akan memperlengkapi setiap kami, agar kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan, bahkan firman-Mu akan meneguhkan kehidupan kami. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Markus pasal 6, ayat pertama sampai ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ini si tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-berdua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di situ tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikian pembacaan kitab kita. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama kembali beribadah dalam kebaktian minggu, dan bersama ini juga saya mau menyapa setiap kita yang saat ini beribadah di rumah kita masing-masing, untuk seluruh anggota jemaat GKP Pondok Melati dan setiap orang yang mendengarkan khotbah dan renungan kita pada saat ini. Tema kita di minggu hari ini adalah beriman penuh, bersaksi sungguh. Tema yang sejatinya mau menguatkan setiap kita dalam menjalani kehidupan beriman. Tatkala ada banyak tantangan di depan kita, ada banyak pergumulan yang harus kita lalui dalam kehidupan beriman kita, yang tentu juga tidak mudah mempersaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupan beriman saat ini. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita ini menjadi bacaan yang sudah sering kali kita bersama-sama dengarkan. Yesus yang ditolak di Nazaret. Ada hal-hal yang memang diungkapkan oleh Kristus tatkala ia ditolak oleh orang-orang di kampungnya. Kristus saat itu mengungkapkan bahwa seorang nabi tidak diterima, tidak dihormati di mana-mana. Dan ini menjadi penggambaran Bapak Ibu. Seorang nabi dihormati di mana-mana, tetapi dia tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Kenapa? Karena orang-orang tahu tentang latar belakang.
Orang-orang tahu tentang masa kecil. Orang-orang tahu tentang kehidupan masa lalu. Sehingga sangat mudah sekali menjustifikasi, menghakimi. Dan inilah Bapak Ibu yang menjadi hal tantangan bagi setiap kita tatkala mewujud nyatakan keimanan kita. Sejauh mana kita bisa menghadapi orang-orang yang mudah menghakimi kita. Sejauh mana kita bisa menghadapi mereka yang memiliki pemikiran negatif dalam kehidupan kita, memiliki perspektif yang buruk terhadap diri kita. Inilah Bapak Ibu yang menjadi peringatan ketika Kristus ditolak di Nazaret, bahwa ia yang seorang nabi, ia yang seorang juru selamat, pada akhirnya juga mengalami penolakan. Dan ini semua karena orang-orang mengetahui tentang siapa Kristus dalam kehidupan kemanusiaannya. Ia hanyalah anak seorang tukang kayu. Saudara-saudara Yesus dikenal oleh orang-orang di sekitar. Dan itu menjadi presiden yang tidak baik. Kristus bukan lahir dari kalangan status sosial yang tinggi. Bukan lahir dari seorang agamawan yang terkemuka. Hanya seorang tukang kayu. Dan inilah Bapak Ibu yang bersama-sama mau menjadi perenungan kita pada saat ini. Bahwa yang pertama, sejauh mana kita mampu menghadapi situasi penolakan tatkala kita ingin mempersaksikan iman kita. Sejauh mana kita dapat menerima penolakan orang-orang yang tidak mau mengenal iman percaya kita secara lebih mendalam. Hanya melihat kulit luarnya saja. Dan ini juga Bapak Ibu yang menjadi penting, bahwa bagaimana kita juga tidak menjadi seperti orang-orang Nazaret yang mudah menjustifikasi, mudah menghakimi ketika ada seseorang yang mengabarkan tentang hal-hal baik dalam kehidupan beriman kita. Maka kisah Yesus ditolak di Nazaret ini menjadi permulaan perenungan kita sebagai seorang yang beriman, bahwa sejatinya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam kehidupan beriman, bukan hanya kulit luar saja yang kita lihat, tetapi juga kedalaman hati. Sehingga beriman bukan hanya melihat sosok, bukan hanya melihat siapa yang menjadi junjungan kita, tetapi secara sadar kita tahu bahwa siapakah yang kita imani. Beriman secara penuh, total, bahwa kita tahu Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan yang seutuhnya dan manusia yang seutuhnya. Dialah yang berkarya dengan kehidupan latar belakang keluarga seorang tukang kayu, sederhana, bukan seorang elit, bukan seorang agamawan yang terkemuka saat itu. Tetapi bersama-sama kita meyakini Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hadir ke dunia. Keimanan itu harus kita pegang Bapak Ibu, sekalipun banyak penolakan di luar sana. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pembaca kitab kita juga menceritakan tentang kisah Kristus yang mengutus ke-12 murid untuk mengabarkan kabar sukacita. Ada tugas yang harus mereka jalankan, yakni mereka harus memberitakan tentang pertobatan. Mereka harus bisa mengusir banyak setan dan juga menyembuhkan banyak orang. Tantangan yang harus dihadapi tidaklah mudah bagi para murid, tetapi Kristus meyakinkan kepada mereka bahwasanya mereka diberikan kekuasaan oleh Kristus. Kuasa yang Kristus berikan memampukan mereka untuk menghadapi berbagai situasi. Dan inilah Bapak Ibu yang menjadi hal penting. Kalau pertama kita melihat bagaimana teladan Kristus tatkala menghadapi berbagai penolakan, kali ini kita diingatkan juga bahwa Kristus pun mengutus para murid yang juga mungkin saja mengalami banyak penolakan, tetapi tetap harus memberitakan tentang kabar sukacita pertobatan, kabar keselamatan di mana Kristus hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka disinilah Bapak Ibu yang menjadi perenungan kita pada minggu hari ini,
di mana kita pun diingatkan, masing-masing dari kita sama seperti para murid yang diutus di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Kita diminta untuk memberitakan kabar sukacita meskipun tantangannya tidak mudah. Kita diminta untuk mengajak orang lain bertobat. Tentu masing-masing dari kita akan bertanya, bagaimana caranya? Apakah mungkin saya diterima oleh orang yang dijumpai ketika mau menyatakan sebuah pertobatan? Mungkinkah saya berani menghadapi berbagai banyak setan? Bagaimanakah mungkin saya mampu untuk menyembuhkan mereka yang sakit? Pertanyaan-pertanyaan ini juga Bapak Ibu yang mungkin muncul di benak para murid, tetapi satu hal yang menjadi keyakinan adalah Kristus mengutus bukan hanya sekedar memberikan jalan, tetapi juga memberikan kuasa. Dan kita meyakini bersama-sama Bapak Ibu, bahwa ketika kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai seorang beriman, Kristus memberikan kuasa kepada kita. Ketika kita melakukannya sepenuh hati, maka kita bisa bersaksi tentang Kristus juga dengan baik. Kita dapat bersaksi dengan sungguh. Maka mulailah untuk memberitakan kabar sukacita. Mulailah kita berani untuk mengajak setiap orang lain untuk bertobat, berubah dari cara kehidupan yang lama, yang tidak baik, menjadi cara kehidupan yang baik. Mari kita juga berani Bapak Ibu untuk mengusir banyak setan dalam kehidupan kita. Bukan dengan cara hanya sekedar menengking gitu ya, cara-cara yang spektakuler, tetapi setan-setan zaman sekarang juga muncul dengan berbagai hal yang ada. Bukan hanya sekedar makhluk halus yang kita pahami sebagai setan, tetapi juga muncul berbagai banyak hal yang juga mungkin menjadi setan bagi kehidupan kita. Entah itu keegoisan diri kita, entah itu amarah yang tidak bisa kita kontrol. Mungkin saja ada iri dan dengki yang ada dalam hati kita. Mari kita musnahkan itu semua. Dan kita juga diajak untuk menyembuhkan banyak orang. Kita diajak untuk memelihara kehidupan. Pada dasarnya, sebagai seorang yang beriman, kita bersama-sama meyakini Kristus hadir. Bukan untuk meniadakan kehidupan, tetapi untuk memelihara kehidupan. Maka tugas kita juga sebagai gereja, kita pun hadir untuk memelihara kehidupan. Kalau di akhir-akhir ini Bapak Ibu, status COVID-19 yang juga meningkat, itu juga menjadi perhatian kita sebagai gereja. Maukah kita juga memelihara kehidupan bersama dengan kita tetap menjaga diri kita masing-masing, menolong orang lain dalam kesulitan mereka, mengulurkan bantuan bagi mereka yang membutuhkan, memberikan perhatian bagi mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri. Saya bersyukur bahwa GKP Pondok Melati berani untuk melakukan hal-hal yang baik untuk menopang saudara-saudara kita yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri. Maka mari setiap kita yang dapat membantu, kita bantu. Bagi setiap kita yang dapat memberikan, mari kita berikan. Karena kelak kita juga akan membutuhkan bantuan. Kita juga yang akan menerima uluran tangan orang lain tatkala kita membutuhkan bantuan. Bersaksi dengan sungguh. Kita nyatakan iman percaya kita bukan hanya dengan kata, tetapi juga perbuatan. Beriman dengan sungguh, beriman dengan penuh. Yakinlah bahwa kita tidak sendirian, tetapi Kristus ada bersama-sama dengan kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita dan juga menopang kita dalam menjalani kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin.